يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan, ini terakhir sunnah sebelum tidur, dan ini pembahasan paling akhir dari sunnah-sunnah yang ada di kitab ini. Sunnah sebelum tidur, pertama mengucapkan doa Bismikallahumma amutu ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, saya mati dan saya hidup. Jadi amutu dulu baru ahya, karena ketika tidur dia akan menghadapi kematian yang kecil. Tidur itu baru kemudian bangkit lagi, hidup lagi. Makanya pas doa bangun tidurnya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Berarti tidur itu kematian kecil, ya. Setelah itu mengumpulkan dua telapak tangan lalu ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya mulai dari kepala, wajah dan tubuh bagian depan. Yaitu bagian tubuh yang bisa dia jangkau aja. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. 2, membaca ayat kursi, ya, dan ayatnya masyhur, juga maknanya insyaallah antum juga tahu. Manfaat membaca ayat kursi ketika hendak tidur adalah bahwa Allah Ta'ala senantiasa menjaga pelakunya, yaitu orang yang membaca itu, dan ia tidak akan didekati syaitan sampai subuh. Hal ini sahih berdasarkan hadis di atas. Kemudian ketika membaca beberapa doa dan zikir berikut. Bismika rabbi wadu'tu janbi wa bika arfa'uh, in amsakta nafsi farhamha, wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Dengan menyebut namamu, wahai Rabbku, wahai Rabb saya pun meletakkan lambung saya, dan dengan namamu pula saya bangun dari tidur saya. Apabila engkau menahan rohku, itu mematikan saya, maka berilah rahmat kepadanya. Tetapi apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Ini dengan bahasa Arab doanya. Ya, boleh sambil baca enggak apa-apa. Sambil baca enggak masalah. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, engkau telah menciptakan saya dan engkaulah yang akan mematikannya. Mati dan hidupnya hanyalah milikmu. Apabila engkau menghidupkannya maka peliharalah, dan apabila engkau mematikannya maka ampunilah. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu keselamatan. Ini antum pilih salah satu dari ini, ya. Sama, karena doa ini sama antara yang ini dan yang itu. Kemudian Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jauhkanlah saya dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu sebanyak 3 kali. Mengucapkan doa tersebut apabila telah meletakkan tangan yang di kanan di bawah pipi. Ya. Jadi tidur Rasulullah kayak gini. Ya. Atau kalau misalnya kayak gini kurang apa ya? Kurang terbiasa, mungkin di bawah bantal biasanya. Ya, biasanya di bawah bantal kita ya. Enggak apa-apa ya. Ya, doa tersebut diucapkan kalau udah. Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Itu kita mau tidur aja minta perlindungan dari azab Allah, masyaallah. Iya, karena kita butuh banget ini dengan hal-hal kayak gini. Kemudian juga Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Kayak gitu ya. Bisa dengan tangan, subhanallah. Kadang saking kantuknya sudah tidur duluan, ya kan? Atau orang yang memang cepat banget tidurnya tuh. Belum subhanallah, baru menit kayak gini, subhanallah. Ya tidur kan. Ini pas apa? Pas tidur malam atau siang, terserah. Atau kapanpun memang dia niatkan mau tidur, kecuali tidur di kajian, enggak. Salah Jumat enggak boleh malah itu. Itu sangat jauh mengurangi pahala.
Itu wudunya batal. Nah, itu ada pembahasan fikih tersendiri kalau sholat Jumat itu. Kifayatul Akhyar, antum hadir aja di Kifayatul Akhyar. Nah, itu ada pembahasan tersendiri. Itu panjang itu nanti pembahasannya, yang di sini ya. Ada pembahasannya. Tapi antum berapa kemarin Jumatan tidur nggak? Kadang pernah sih. Akhirnya ketahuan kan, makanya nanya gitu. Alhamdulillah. Sunnah itu kan artinya biasa cara kebiasaan ya. Berarti sunnahnya antum tidur di Jumatan nggak? Nggak. Kalau berusaha tapi kadang terlalu lemah. Iya. Masya Allah terlalu lelah. Iya. Khotibnya lemah lembut. Ya antum lah yang khotibnya kayak gitu. Antum maunya lembah lembut, mau yang kasar keras semuanya. Iya. Enggak, itu syaitan gitu. Yang buat antum tidur itu syaitan. Tapi juga ada alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, mencukupi kami dan memberi kami tempat berlindung, sementara banyak orang tidak ada yang mencukupinya dan atau memberi tempat kepadanya. Ada juga ini enggak harus semuanya nih, enggak harus semua doa ini, enggak harus. Pilih-pilih aja ya. Allahumma alimul ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim. Tapi ini juga bisa zikir pagi dan petang sebagaimana setelahnya juga. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Afwan, ini khusus doa sebelum tidur yang ini. La malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Itu khusus doa menjelang tidur. Adapun yang di atasnya ini zikir sore dan pagi. Kemudian ada zikir juga Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabb kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatihi. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Lihat, mau tidur aja mikirin utang, doa minta supaya utangnya terlunaskan. Lihat, iqdi 'anna ad-dain, lunasilah hutang kami ya Allah. Wa aghnina minal faqr, dan cukupkanlah dari kami dari kefakiran. Bisa aja setelah doa itu besoknya utang baru lunas. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas, ana lunasin utang antum. Alhamdulillah, udah enggak ana anggap. Wah, alhamdulillah, gara-gara apa? Doa sebelum tidur. Masya Allah. Juga ini ada ayat yang luar biasa. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Bisa juga antum pakai untuk ruqyah, ini bagus ini. Allah Ta'ala berfirman, Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Masyaallah. Pak Jarod, besok ruqyah yang itu kapan? Besok apa nanti? Hari Ahad ya. Ya. Taib. Ruqyah juga layak di ruqyah juga Pak Jarod. Ruqyah kadang-kadang layak di ruqyah juga. Ya memang ada ruqyah di ruqyah di Malang ya. Ngumpul di ruqyahnya, para peruqyah dikumpulin di ruqyah, malah mayoritasnya muntah-muntah. Karena banyak peruqyah juga sadar nggak sadar ada yang pakai jin. Taib. Terutama yang ini, yang masal-masal itu ya. Ayatnya insyaallah bisa antum perhatikan di mushaf terjemahannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Man qara'a bihima fi lailatin kafatah. Barang siapa membaca dua ayat tersebut pada malam hari, maka dua ayat tersebut telah mencukupinya. Ya, antum boleh baca ini aja misalnya.
Ya, sama perlindungan yang tadi. Bismika Allahumma amutu wa ahya, membaca ayat kursi. Jadi enggak harus semuanya. Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar kitabnya menyatakan para ulama berbeda pendapat tentang makna kafatah telah mencukupinya. Ada yang berpendapat bahwa maknanya itu telah mencukupi dari sholat malam. Ada yang berpendapat begitu. Jadi antum enggak sholat malam pun enggak apa-apa. Yaitu sudah dicukupi, diwakilkan oleh membaca 2 ayat ini. Ada yang berpendapat bahwa maknanya itu telah mencukupi dari sholat malam, sedangkan yang lain mengatakan bahwa maknanya itu telah mencukupinya dari setiap keburukan dan kejahatan yang dilarang. Menurut pendapat saya, 2 penafsiran ini mungkin saja benar, kata Imam An-Nawawi. Tapi ada nggak orang misalnya udah baca ini, baca kursi, baca ini, baca semuanya ini, sebelum tidur ternyata mimpinya mimpi ketemu syaitan buruk dan semuanya. Mungkin nggak? Mungkin. Ketika dia kena santet, bisa. Ya, dan itu terjadi pada banyak orang. Udah baca-baca zikir sebelum tidur, tapi tetap Allah Ta'ala uji. Itu ujian dari Allah. Tapi tetap dia harus percaya bahwasanya ayat-ayat ini semuanya berpengaruh. Harus percaya. Walaupun ternyata Allah uji dengan ada mimpi-mimpi buruk itu. Bisa. Jadi jangan cuma ini ujian. Gimana nih? Saya udah baca gini tapi masih aja. Itu dia nggak boleh ngomong gitu. Itu ujian dari Allah. Jangan sampai ngomong kayak gitu. Karena yang santet itu beda dengan jin biasa, dengan sihir atau dengan kesurupan biasa. 5. Berada dalam keadaan suci, tetap berwudu. Ini sunnah Rasul. Berdasarkan sabda Rasulullah, "Idza ataita madja'aka fatawadda." Apabila engkau hendak tidur, maka berwudulah terlebih dahulu. Misalnya juga kita jima kepada istri kita misalnya sebelum tidur, junub, disyaratkan kalau enggak mandi junub, dia wudu sebelum tidur. Sunnah. Tapi itu wudu tersebut tidak melegalisir sahnya sholat. Iya. Wudu pas lagi junub, wudu sebelum tidur, terus sholat 2 rakaat, enggak boleh. Enggak sah sholatnya. Ya. 6. Tidur di atas rusuk sebelah kanan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Thumma taja'a Thumma taji' sahih. Ittaji' fil amr di sini. Ala syiqqika al-ayman. Kemudian berbaringnya di atas rusuk sebelah kananmu. 7. Meletakkan tangan yang kanan di bawah pipi kanan. Berdasarkan hadis Rasul, kana idza raqada wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Rasulullah SAW apabila tidur, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya. 8. Nah ini penting nih, mengibaskan tempat tidur atau membersihkan tempat tidur dari kotoran. Berdasarkan hadis Rasul, idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu. Jika salah seorang di antara kalian hendak tidur, hendaklah ia mengibaskan tempat tidurnya, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Ini bisa 2 hal, imma sesuatu yang memang fisik, imma metafisik. Itu mungkin karena ada kotoran, cicak, berak di situ misalnya, atau apa, kotoran, debu dan semacamnya, kuman, atau segi yang lain, yaitu syaitan, jin, ya bersemayam di situ pas antum pergi, bisa itu. Nah, kemudian nanti pas nggak dikibas-kibas gitu, terus tidur, ya udahlah, jadilah itu nanti malam, ya junub misalnya, nanti malamnya, paginya junub, bisa seperti itu. 9. Membaca surat Al-Kafirun yang disebut annaha bara'atun minasyirik. Membaca surat Al-Kafirun akan membebaskan diri kita dari kesyirikan. Imam An-Nawawi menerangkan yang utama ialah kita mengerjakan seluruh sunnah yang disebutkan dalam bab ini. Namun apabila tidak mungkin dikerjakan, maka kerjakanlah bagian yang terpenting saja. Biasanya susah nih semuanya nih, karena udah ya ngantuk duluan gitu loh. Sambil baca, itu ngantuk duluan, yang terpenting saja. Dilihat dari praktik sehari-hari, maka kita mendapati bahwa kebanyakan manusia tidur berapa kali? Antum berapa kali tidur sehari? Hah? 1? Tapi enggak sesuai jawaban ini dengan penampakan antum. Kok kayaknya lebih dari 2 deh. Enggak. 1 beneran? Insyaallah enggak usah. Oh. Tadi rata-rata diusahakan. Oh gitu. Enggak 2 kan? 2 tidur kailula siang dan malam. Nah, sunnah-sunnah sebelum tidur bisa diperhatikan sebanyak 2 kali. Ya, kalau misalnya 3 kali bisa 3 kali.
Sunnah tersebut tidak hanya khusus untuk tidur malam, tapi juga untuk tidur siang. Kalau tidur pagi jam segini itu makruh itu. Iya, kalau kata orang tua rezekinya dipatok sama ayam. Ya, padahal ayam ada rezeki sendiri. Baru pulang kerja. Iya, nggak apa-apa karena memang dia kerja malam kan. Nggak apa-apa. Nggak masalah karena kebutuhan jadinya. Beda kalau misalnya yang tadi malam tidur, lah sekarang tidur maning, lah kan. Nah ini memang dia pemalas. Makanya tuh hadir terus kajian, jangan tidur pagi dulu. Mas Ginto? Tidurnya sekali, kalau malam kalau siang nggak tidur, tertidur. Oh tertidur ya. Iya ya, tambahan tertidur, bukan tidur, tertidur. Mantap. Oke, faedah mengerjakan sunnah ketika hendak tidur bagi seorang muslim yang senantiasa memelihara doa-doa tersebut sebelum tidur akan ditulis baginya 100 sedekah. Rasulullah SAW bersabda, kullu tasbihatin sedekah, wa kullu tahmidatin sedekah, wa kullu tahlilatin sedekah, wa kullu takbiratin sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Sesungguhnya ia mendapat ganjaran pahala. So di sini satu tasbih, satu sedekah, satu ganjaran pahala. Tadi sebelum tidur 33 tasbih, 33 alhamdulillah, tahmid, 34 takbir. Berarti 100 sedekah sebelum tidur, Masya Allah. Ya, 100 sedekah sebelum tidur. Luar biasa kan. Nah, karena bertasbih itu dan bertahlil dan seterusnya, bertakbir dan bertahmid, akan ditanamkan 100 pohon bagi seorang muslim jika mampu memelihara doa-doa tersebut sebelum tidur. Ya, udah pernah kita bahas itu. Doa zikir setelah sholat. Ya. Bayangkan, kita nanam 100 pohon sebelum tidur. Luar biasa kan? Iya. Tapi pohonnya bukan di sini. Nanti di surga insyaallah. Ketiga, Allah akan menjaga seorang muslim yang senantiasa memelihara sunnah-sunnah tersebut dari syaitan, dan syaitan tidak akan mendekatinya sepanjang malam, serta diberikan keselamatan dari kejahatan-kejahatan dan segala sesuatu yang merugikan seperti penyakit. Yang terakhir, yang keempat, seorang hamba yang saleh akan menghabiskan hari-harinya dengan berzikir kepada Allah, taat kepada Allah, bertawakal kepada Allah, senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan istiqomah dalam bertauhid dan mentauhidkannya. Ya. Baik, penutup, demikianlah usaha kami, ya. Beliau Syekh Khalid Al-Husainan dan juga kita semua selaku penyusun dan juga pengkaji kitab ini secara ringkas dalam mengumpulkan sunnah-sunnah Rasulullah yang beliau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita memohon kepada Allah agar dihidupkan di atas sunnah Nabi Muhammad dan agar kita dimatikan di atas sunnah itu pula. Amin. Semoga kita dimatikan pas lagi mengamalkan sunnah atau kewajiban. Amin. Dan akhir penutup doa kita yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada di sini. Allahumma arhamni bil Quran, enggak ada. Enggak ada. Iya, antum yang kor dulu. Kadang itu iya. Sebentar. Iya, yang dulu. Kadang pas tidur tuh kayak sesak napas tuh pernah terjadi itu. Kayak ditindih itu fenomenanya memang dari jin atau gimana? Bisa dari jin, bisa karena fisik antum. Bisa karena fisik antum juga, mungkin merasa badannya kok lebih berat dari sebelumnya. Oh iya. Susah napas Ustaz. Ya, menjawab sekaligus ngejek. Bisa aja. Enggak bisa aja, Mang. Nah, bisa juga karena rep-repan bisa. Kayaknya enggak bisa. Antum ada yang suka mantum ya? Apa? Istri anu. Enggak. Bukan. Ada yang suka mantum enggak? Enggak ngerasa. Ya enggak ngerasa. Tapi kalau antum disukain gimana? Berapa kali rep-repan itu? Berapa kali rep-repan? Rutin enggak? Rep-repan gimana? Itu rep-repan apa namanya? Ditindih gitu. Oh, jarang sekarang. Jarang, sekarang dulu sering. Waktu masih bujang. Waktu ini terus malam pertama itu pernah kayak gitu kan. Malam pertama sama jin itu. Oh, sama istri. Jadi waktu kan dulu disediain mertua kan kamar. Jadi anak tidur itu langsung pas masuk rumah itu. Sebelumnya pas bujang sering nggak? Seingat anak kayaknya iya. Nah itu berarti ada. Ada yang suka mantum berarti. Nggak tahu. Tuh tanya aja. Iya kan waktu bujang sering kan? Iya. Waktu bujang sering terus di kamar tertentu nggak kayak gitu? Kamar antum yang dulu. Iya. Oh iya. Iya kan?
Nah, ada yang suka tuh mantan. Sekarang udah berkurang. Udah. Cemburu dia soalnya. Mungkin dia selingkuh sama yang lain juga. Itu maksudnya yang suka jin atau Binatang, enggak jin. Mungkin kemungkinan. Kalau itu jadi rutin, ya, itu berarti ada sesuatu. Makanya antum tadi agak sendawa dikit pas kita nyebut jin atau apa, antum agak sendawa. Anda nggak ngerasa? Nah, Anda merhatiin. Iya, Anda merhatiin. Iya. Ya udah nggak usah. Jangan dikorek-korek, ntar takutnya terjadi apa-apa. Ya udah, istighfar banyak-banyak ini aja. Kalau misalnya dalam hal kayak gitu, qalbu antum yang membaca lawan. Jadi tembak aja dia, maksudnya nggak usah lagi sama saya gitu, nggak usah. Saya udah punya, saya udah ada yang punya gitu. Kamu jangan memiliki saya, nggak boleh, karena yang benar adalah laki-laki punya poligami. Ya? Tapi kan kita nggak tahu itu perempuan apa LGBT, kita nggak tahu jinnya. Iya. Kita nggak tahu. Iya Mas ini Mas apa? Ada pertanyaan. Di buku ini tentang di halaman 28. Iya Pak, Mas. Kemarin kan saya banyak ketinggalan, baca sendiri. Masya Allah. Dan masuk rumah. Iya, bersiwak. Dan situ ada hadis Rasulullah yang bunyi Allahumma inni as'aluka khairal maunaji wa khairal makhraji. Nah itu saya minta keterangan hadisnya doif bukan saya. Karena ada saya pas saya baca, saya kasih tahu teman saya, nanti menyebutkan ini dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi, dia mengatakan hadis ini doif gitu. Al-Albani mengatakan ini ada doif. Oh gitu. Anda sendiri nggak tahu, tapi Anda mengamalkan ini. Anda sendiri taunya ini berarti mungkin khilafi atau gimana nggak tahu. Cuma yang tahu ini juga makbul insyaallah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa bismillahi walajna wa ala rabbina tawakkalna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Coba nanti kita periksa ya. Ini riwayat Abu Dawud ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita ketahui suatu ketika. Tapi ini juga Anda mengamalkan ini. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tidak tahu Mas. Enggak tahu. Maksudnya pastinya doa atau enggak Allah. Tapi jadi udah khatam nih. Berapa lama kita khatam Pak Rahmat? 3 minggu ya? 3 minggu. Udah sebulan nih Kang Giti. Udah sebulan nih. Oh, sebulan. Saya ngikut 3 minggu kan. Sebelumnya belum. Oh gitu. Iya. Tapi insyaallah di sini mau pindah kitab sekarang atau bagian sekarang atau kapan?